Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali kita akan melanjutkan kajian kita yang kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ustadz, apakah waktu itu? Baik, pertanyaannya adalah apakah waktu itu? Waktu adalah sesuatu yang terus berlalu tanpa ragu menuju batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara banyak manusia yang menjalani hidup ini dengan keraguan. Waktu terus berjalan menyusuri lorong-lorong kehidupan dan tidak akan pernah kembali lagi. Sementara banyak manusia yang lalai dan menyia-nyiakan hari demi harinya. Matahari selalu terbit di timur dan tenggelam di barat untuk menandai pergantian waktu. Sementara banyak manusia terlelap dalam buayan dunia yang pasti akan ditinggalkannya. Sesungguhnya tidak seorang pun dari mereka mengetahui berapa lama lagi matahari menjalankan tugas rutin mengiringi hidupnya, serta berapa lagi sisa usia yang diperuntukkan baginya. Meskipun kematian adalah sebuah keniscayaan dan aksioma kehidupan yang tidak terbantahkan, tetapi waktu kedatangannya tidak diberitahukan kepada manusia. Ia datang dengan tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Ia datang tanpa diundang, dan dia bila sudah datang waktunya, tak seorang pun dapat mengundurkan meski hanya sekejap. Maka apa yang menghalangi manusia untuk segera beramal kebajikan? Hasan Al-Basri rahimahullah berpesan kepada manusia, wahai anak Adam, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau memadukan dua hal, yaitu sakratul maut dan penyesalan terhadap kesempatan waktu yang terlewatkan. Waktu begitu penting, sahabatku. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sering bersumpah dengan nama waktu. Sebagai contoh, misalkan wal asr, demi masa, wad duha, demi waktu duha, wal lail, demi waktu malam. Karena waktu begitu penting, makanya Allah akan gunakan waktu itu sebagai pertanda, sebagai penanda sesuatu yang akan terjadi. Apabila tidak mengetahui masih berapa usia kita yang tersisa, dan apakah hari esok atau nanti masih setia menemani kita, maka tidak ada alasan menunda-nunda amal kebaikan, menunda-nunda waktu ini untuk hal-hal yang kosong. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah melakukan amal-amal soleh sebelum datangnya 7 perkara. Tiada yang kamu tunggu melainkan kefakiran yang dapat melalaikan, kekayaan yang menimbulkan kesewenang-wenangan, sakit yang mengantar pada kerusakan, masa tua yang menjadikan pikun, kematian yang selalu disiapkan, atau dajjal, seburuk-buruk hal gaib yang ditunggu, atau hari kiamat yang membuat orang panik dan sangat pahit. Hadis riwayat At-Tirmizi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW juga bersabda, segeralah beramal sebelum datang beberapa fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Seseorang pada waktu paginya mukmin tetapi sorenya menjadi kafir, atau sorenya mukmin tetapi paginya menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan kekayaan dunia. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memegang pundaknya, yaitu Ibnu Umar, lalu bersabda, jadilah kamu di dunia ini, jalani hidup ini seperti orang asing atau yang tengah menyeberangi jalan. Ibnu Umar radhiyallahu an menyambung ucapannya, apabila kamu berada di waktu sore, maka jangan menunggu datangnya waktu pagi, dan bila kamu di waktu pagi, maka jangan menunggu datangnya waktu sore. Manfaatkanlah masa sehatmu untuk persiapan masa sakitmu, dan manfaatkanlah masa hidupmu untuk mempersiapkan masa kematianmu. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku, begitu pentingnya waktu dalam kehidupan ini. Menunda pekerjaan artinya menumpuk 2 pekerjaan dalam satu waktu.
dan ini tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia. Di samping itu, setiap waktu memiliki keutamaan dan keistimewaan yang tidak terdapat pada waktu lainnya. Dalam wasiat Abu Bakar radhiyallahu an untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat menggantikan kedudukannya disebutkan, "Wahai Umar, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mempunyai hak di waktu siang yang tidak akan diterimanya di waktu malam, dan hak di waktu malam yang tidak akan diterimanya di waktu siang. Dan Allah tidak menerima ibadah sunnah hingga diwajibkannya ditunaikannya." Ketika Umar bin Abdul Aziz mendapat nasihat dari sebagian saudaranya, "Wahai Amirul Mukminin, tidakkah sebaiknya Anda beristirahat?" Ia menjawab, "Siapa yang akan menanggung kerjaku hari ini?" Mereka berkata, "Engkau dapat melakukannya esok hari." Ia menjawab, "Kerja 1 hari saja telah membuatku kelelahan. Maka bagaimana bila kerja 2 hari menumpuk padaku?" Tiada yang diperoleh orang yang suka menunda amal kebajikan, melainkan penyesalan dan kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafikun ayat 10 dan 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh." Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat beramal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Orang-orang beriman sangat membenci dan menyesali berlalunya waktu tanpa diisi dengan kebajikan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Saya tidak pernah menyesal melebihi penyesalanku pada hari yang matahari tenggelam padanya dan umurku berkurang dengannya, sementara amal kebaikanku tidak bertambah padanya." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya aku tidak suka melihat salah seorang dari kalian menganggur, tidak beramal untuk dunia dan tidak juga beramal untuk akhirat." Sebagian ulama salaf berkata, "Apabila sebagian wiridku terlewatkan, maka aku tidak akan dapat menggantinya untuk selamanya." Dalam wasiat kedua dari 10 wasiat Syekh Hasan Al-Banna disebutkan, "Bacalah Al-Quran, kajilah ilmu, dengarkan hal-hal yang bermanfaat, dan berzikirlah pada Allah. Jangan gunakan sedikit pun waktumu dalam hal-hal yang tidak bermanfaat." Sahabatku, manfaatkanlah waktu yang ada, waktu yang Allah berikan sebaik-baiknya. Jangan kita lewatkan waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya Allah, jadikanlah waktu-waktu kami, waktu-waktu yang kami isi dengan keimanan kepadamu, waktu-waktu yang kami isi dengan beribadah kepadamu. Ya Allah, jadikanlah waktu kami waktu yang bermanfaat di hadapanmu. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wallahu a'lam bishawab. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel Dakwah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.